Kisah Sobat TV. Salam rahayu sedulurku semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan, juga ketenangan dalam hidup. Sebelum mendengarkan cerita ini, alangkah baiknya sedulur kita bantu channel ini dengan memberikan like, komen, dan subscribe. 3 Permaisuri, Sang Kesatria. Satrio Piningit, seorang kesatria yang tangguh dan berani, telah menyelamatkan desa dari ancaman kejahatan. Sebagai penghargaan, Raja memberikan izin kepada Satrio untuk memilih seorang permaisuri dari 3 putri Raja. Satrio memilih putri pertama, yang bernama Putri Kartika, karena kecerdasannya dan kebaikannya. Satrio kemudian bertemu dengan seorang wanita cantik dan tangguh bernama Dewi Ratih. Dewi Ratih adalah seorang pejuang yang handal dan memiliki kekuatan supernatural. Satrio terkesan dengan keberanian dan kekuatan Dewi Ratih dan memutuskan untuk menjadikan dia sebagai permaisuri kedua. Satrio kemudian bertemu dengan seorang wanita yang lembut dan penyayang bernama Sri Ayu. Sri Ayu adalah seorang penyair yang berbakat dan memiliki hati yang baik. Satrio terkesan dengan kelembutan dan kebaikan Sri Ayu dan memutuskan untuk menjadikan dia sebagai permaisuri ketiga. 3 permaisuri pendamping Satrio Piningit, yaitu Putri Kartika, Dewi Ratih, dan Sri Ayu, mulai hidup bersama di istana. Mereka harus beradaptasi dengan kehidupan baru dan belajar untuk bekerja sama dalam menjalankan tugas-tugas sebagai permaisuri. 3 permaisuri memiliki kepribadian yang berbeda-beda, sehingga terkadang mereka memiliki konflik dan perbedaan pendapat. Putri Kartika yang cerdas dan strategis seringkali berbeda pendapat dengan Dewi Ratih yang lebih suka bertindak secara spontan. Sementara itu, Sri Ayu yang lembut dan penyayang seringkali menjadi mediator dalam konflik antara kedua permaisuri lainnya. Satrio Piningit memberikan tugas dan tanggung jawab kepada 3 permaisurinya untuk membantu menjalankan pemerintahan di kerajaan. Putri Kartika bertanggung jawab atas urusan administrasi, Dewi Ratih bertanggung jawab atas urusan keamanan, dan Sri Ayu bertanggung jawab atas urusan kebudayaan. 3 permaisuri pendamping Satrio Piningit belajar untuk bekerja sama dan menciptakan sinergi dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Mereka saling mendukung dan membantu satu sama lain, sehingga pekerjaan mereka menjadi lebih efektif dan efisien. Tiba-tiba kerajaan menghadapi tantangan dari luar, yaitu serangan dari kerajaan lain yang ingin merebut wilayah mereka. Satrio Piningit dan 3 permaisurinya harus bekerja sama untuk menghadapi tantangan ini dan melindungi kerajaan. Putri Kartika menggunakan kecerdasannya untuk mengembangkan strategi dan taktik untuk menghadapi musuh. Dewi Ratih menggunakan kekuatannya untuk memimpin pasukan dalam pertempuran. Sementara itu, Sri Ayu menggunakan kelembutannya untuk membantu menenangkan dan memotivasi pasukan. Satrio Piningit dan 3 permaisurinya berhasil menghadapi tantangan dan mengalahkan musuh. Mereka kembali ke kerajaan sebagai pahlawan dan menerima penghargaan dari rakyat. 3 permaisuri pendamping Satrio Piningit semakin dekat dan harmonis dalam hubungan mereka. Satrio Piningit dan 3 permaisurinya menerima kabar tentang adanya harta karun yang tersembunyi di sebuah gua terpencil. Mereka memutuskan untuk melakukan pencarian harta karun tersebut. Satrio Piningit dan 3 permaisurinya melakukan petualangan di gua terpencil untuk mencari harta karun. Mereka menghadapi berbagai tantangan dan bahaya, seperti labirin yang rumit dan hewan buas. Setelah melakukan pencarian yang panjang dan sulit, Satrio Piningit dan 3 permaisurinya akhirnya menemukan harta karun yang mereka cari.
Mereka sangat gembira dan bersyukur atas penemuan tersebut. Namun, penemuan harta karun tersebut tidaklah tanpa pengorbanan. Satrio Piningit dan 3 permaisurinya harus menghadapi berbagai tantangan dan bahaya untuk mendapatkannya. Mereka juga harus membuat keputusan yang sulit untuk melindungi kerajaan dan rakyatnya. Satrio Piningit dan 3 permaisurinya kembali ke kerajaan. Dengan harta karun yang mereka temukan, mereka disambut sebagai pahlawan dan menerima penghargaan dari rakyat. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Kerajaan menghadapi tantangan baru, yaitu serangan dari kerajaan lain yang ingin merebut harta karun yang mereka temukan. Satrio Piningit dan 3 permaisurinya harus menghadapi pertempuran melawan kerajaan lain yang ingin merebut harta karun. Mereka menggunakan kecerdasan dan kekuatan mereka untuk mengalahkan musuh. Satrio Piningit dan 3 permaisurinya berhasil mengalahkan musuh dan melindungi kerajaan. Mereka kembali sebagai pahlawan dan menerima penghargaan dari rakyat. Satrio Piningit dan 3 permaisurinya kembali ke kehidupan normal di kerajaan. Mereka menjalankan tugas-tugas mereka sebagai kesatria dan permaisuri dan menikmati kebahagiaan bersama. Mereka telah menyelesaikan misi kehidupan juga, petualangan dalam menupas permasalahan melawan musuh-musuh kerajaan. Satrio Piningit dan 3 permaisurinya mulai merencanakan masa depan kerajaan. Mereka membahas tentang bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengembangkan ekonomi, dan memperkuat pertahanan kerajaan. Dengan mulai pembangunan infrastruktur di kerajaan, seperti jalan, jembatan, dan bangunan publik, mereka ingin meningkatkan kualitas hidup rakyat dan memfasilitasi perdagangan dan komunikasi. Juga fokus pada pengembangan ekonomi kerajaan. Mereka mendorong perdagangan, industri, dan pertanian, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Satrio Piningit dan 3 permaisurinya menyadari bahwa setiap keputusan yang mereka buat memiliki kekuatan dan kelemahan. Mereka harus mempertimbangkan dengan hati-hati setiap pilihan yang mereka buat untuk memastikan kebaikan kerajaan dan rakyatnya. Kerajaan menghadapi konflik internal antara berbagai kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Satrio Piningit dan 3 permaisurinya harus menggunakan kecerdasan dan kekuatan mereka untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dengan bijak, Satrio Piningit dan 3 permaisurinya berhasil menyelesaikan konflik internal dengan menggunakan pendekatan yang bijak dan adil. Mereka memastikan bahwa setiap pihak merasa puas dan kerajaan tetap stabil. Satrio Piningit dan 3 permaisurinya menerima penghargaan dari rakyat atas keberhasilan mereka dalam menyelesaikan konflik internal dan membangun kerajaan. Mereka menjadi contoh bagi pemimpin lainnya tentang bagaimana memimpin dengan bijak dan adil. Satrio Piningit dan 3 permaisurinya menyadari bahwa mereka telah meninggalkan warisan yang baik bagi kerajaan dan rakyatnya. Mereka berharap bahwa warisan tersebut akan terus berlanjut dan membawa kebaikan bagi generasi yang akan datang. Satrio Piningit dan 3 permaisurinya menyadari bahwa era mereka sebagai pemimpin kerajaan akan segera berakhir. Mereka mempersiapkan generasi berikutnya untuk mengambil alih kepemimpinan dan melanjutkan warisan mereka. Cerita 3 permaisuri pendamping Satrio Piningit berakhir dengan Satrio Piningit dan 3 permaisurinya meninggalkan warisan yang baik bagi kerajaan dan rakyatnya. Mereka telah menghadapi berbagai tantangan dan berhasil membangun kerajaan yang kuat dan sejahtera. Cerita ini menjadi contoh bagi pembaca tentang pentingnya kepemimpinan yang bijak, adil, dan kuat.